Masih bersama saya, Safrina Nasution, dan rekan saya Bramudia Prabowo pada Road to Economic Outlook 2023 Capital Market Outlook yang bertajuk Global Bergejolak, Pasar Modal Republik Indonesia masih semarak. Ya, dan melanjutkan dialog di sesi sebelumnya di segmen ini bersama-sama kami akan membedah terkait peluang ekspansi emiten di Bursa Efek Indonesia serta sejauh manakah peranan pasar modal RI bagi pertumbuhan bisnis emiten. Saat ini langsung saja kami juga sudah tersambung via Zoom bersama dengan Direktur Utama Indosemen Tunggal Prakarsa Bapak Christian Kartawijaya. Selamat siang Pak Christian, salam sehat Pak. Selamat siang, Bram, sama Safrina. Salam sehat juga. Oke, baik. Pak Christian, ini melihat begitu ya untuk di sepanjang tahun 2023 ini yang mana juga dianggap bagi banyak para pelaku usaha bukanlah tahun yang mudah untuk berekspansi bisnis ataupun mendapatkan kinerja yang cukup baik di tahun 2023 ini. Tapi kalau dari Anda sendiri di sektor Anda, di perusahaan Anda, melihat ya di sepanjang tahun 2023 ini iklim bisnisnya akan seperti apa sih Pak Christian? Ya memang kalau kita melihat industri semen di tahun 2022, Bram, mulai dari 2022 memang nggak gitu bagus, masih minus sekitar 3,1%. Ya, sedangkan kalau di tahun 2022 ini semen kantongnya yang agak lemah, minus 8,5%, tetapi semen curahnya sebetulnya bertumbuh 15%. Jadi ini secara industri. Nah, tahun 2023 saya melihat berita baiknya adalah adanya kenaikan budget infrastruktur daripada pemerintah di dalam APBN sebesar 392 triliun, ini sebetulnya increase sekitar 8%. Jadi ada 8% kenaikan biaya yang budget untuk infrastruktur, sehingga saya percaya kenaikan semen curah ini akan lebih jauh lagi, akan ditendang lagi lebih tinggi, dan ini membuat kami lebih optimis tahun 2023 lebih baik. Apalagi dengan ada pembangunan IKN. Mungkin Bram sama Safrina juga sudah tahu, IKN ini sudah dimulai sebetulnya di tahun 2023 ini, dan kami memperkirakan sekitar 900.000 sampai 1 juta ton per tahun. Ini konsumsi tambahan akibat adanya IKN. Belum termasuk multiplier effect ya, belum termasuk misalkan dengan adanya IKN akan ada multiplier effect di daerah itu. Nah, ini tentunya membuat imbas positif untuk tahun 2023. Ditambah satu lagi, kami juga melihat dari hasil research dari teman-teman di sekuritas dan lain-lain, biasanya pada waktu tahun-tahun pemilu, uang yang berputar di masyarakat itu bertambah. Dan yang uniknya biasanya kenaikan konsumsi semen dan juga di bidang properti juga naik. Nah, ini yang kami melihat ada chance untuk tahun ini kita bisa bertumbuh positif, bukan negatif, dan kami melihat memproyeksikan sekitar 2-4% kenaikan konsumsi semen di tahun 2023. 2-4% ya Pak ya kenaikan konsumsi semen di tahun 2023. Jadi memang ada optimis ya Pak ya, note yang optimis dari industri semen di semen di Indonesia pada tahun 2023 ini seperti yang juga tadi Anda sampaikan. Nah, menyambung optimisme tadi Pak, apa saja inovasi bisnis dan juga yang dijajaki perseroan di tahun 2023 ini dan bagaimana itu juga berbeda dibandingkan tahun 2022 lalu? Ya, terima kasih Safrina. Jadi memang di tahun 2022 ini yang Indosemen lakukan, kita menambah footprint di Indonesia bagian timur. Dengan cara kita mengambil alih operasional daripada pabrik semen Bosowa di Maros dan juga beberapa terminal semennya di Sulawesi Selatan ini dengan cara pinjam pakai, sewa pinjam pakai atau leasing. Kemudian juga kami akuisisi terminal semennya di Samarinda untuk menambah kemampuan suplai semen. Sewaktu kita melihat ada peluang IKN ini akan dimulai di ibu kota negara baru ini di Panajam, Kalimantan Timur, sehingga kami mengambil alih terminal Samarinda di sana dengan kapasitas storage-nya sekitar 10.000 ton dan kemudian ada packernya 400 ton per jam ya. Dan juga kami memindahkan terminal apung di Sumatera Utara. Ini di Kuala Tanjung Sumatera Utara itu untuk menambah kita punya kapasitas untuk bisa mensuplai semen curah. Nah, tahun 2023 kami akan melanjutkan terus ini, Safrina. Jadi untuk melihat peluang-peluang lain di mana bisa menambah footprint, sehingga mempermudah jaringan logistik dan distribusi. Karena mungkin Safrina sama Bram tahu bahwa semen itu bulky dan juga very light,
bukan very light, very bulky, weight sangat berat, sehingga semakin jauh kita transfer, semakin mahal ongkos transportasinya. Sehingga kami mencoba menempatkan diri, melihat peluang footprint supaya Indosemen ini lebih kuat di tahun 2023. Dan juga di tahun 2023 ini ada satu lagi kami launching hal yang berbeda, semen jempolan. Ya, istilahnya semen jempolan. Nah, ini semen yang khusus, semen yang harga dengan bersaing dengan pemain-pemain semen baru yang menawarkan harga jauh di bawah semen 3 roda kami yang punya kualitas premium yang sudah dipercaya 45 tahun ini, tetapi rupanya banyak semen-semen baru masuk dan mereka menawarkan harga yang sangat murah, dan sehingga kami melihat selain semen Raja Wali, kami juga menawarkan semen jempolan sekarang. Dan kami sudah mulai launching di tahun ini. Ini semen ramah lingkungan, semen dengan rasio clinker yang lebih rendah, dengan ongkos produksi yang lebih kami tekan rendah dan lebih hemat, sehingga sampai pakai kantongnya cuma satu warna, ya, tidak berwarna-warni. Dan selain itu juga inovasi lain yang agak berbeda, mungkin ini cukup menarik, yaitu proses produksi semen yang lebih ramah lingkungan atau yang lebih green. Nah, ini salah satunya yang paling penting, kita ngambil RDF semen untuk bahan bakar alternatif dengan cara mengolah sampah masyarakat di Bantar Gebang. Mungkin udah dengar, Safrina, ada proyek di Bantar Gebang itu yang ada landfill, dan kami merencanakan kurang lebih 1.000 ton sampah landfill dan 1.000 ton sampah yang fresh diolah sehingga bisa dapat 600 ton per hari untuk Indosemen dan sisanya untuk pabrikan semen yang lain. Wow, menarik ya, Bram ya. Oke, baik. Pak Christian, tadi Anda menyinggung sedikit begitu ya terkait transportasi dan juga logistik. Ini juga menarik hati kami untuk menanyakan kepada Anda yang mana terkait kebijakan dari pemerintah terkait zero odol. Sebetulnya terkait kebijakan ini seberapa besar membebani kinerja perseroan khususnya di tahun 2023 ini? Ya, memang ini adalah masalah yang sangat serius sebetulnya zero odol. Jadi dalam arti dari segi industri semen, kami mendukung penuh untuk zero odol ini bisa diaplikasikan, tetapi dengan bertahap. Kenapa bertahap? Karena kalau ini dilakukan sekaligus, kami mesti menambah armada truk untuk mengangkut semen itu kurang lebih 2,4 kali. Bisa dibayangkan jadi penambahan jumlah truk di jalan sebesar 2,4 kali lipat. Dan bagaimana mempersiapkan jumlah truk yang begitu banyak, tentunya kami butuh waktu. Demikian juga sopir truknya juga kita butuh waktu untuk mempersiapkan yang punya SIM B1 dan B2 untuk membawa mobil ini, membawa truk ini. Dan juga tentunya transporter kami sebagai UKM yang menangani transportasi kami membutuhkan dana yang tersedia. Demikian juga karoseri industri mobil dan lain-lain membutuhkan waktu untuk mempersiapkan ini. Oleh karena itu kami menyambut baik kalau seandainya pemerintah menyiapkan bersama-sama industri bagaimana menyiapkan roadmap ke depan. Dan kami sangat gembira kalau seandainya hal ini juga sudah disambut baik oleh para bapak-bapak yang terlibat dalam Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, mendukung kami untuk menyusun roadmap bersama, demikian juga di kantor Menko ya. Nah, saya melihat ini hal yang positif, dan tahun 2023 mari kita susun roadmap dengan baik, mempersiapkan zero odol ini supaya industri semen bisa siap-siap untuk pada waktunya mungkin secara bertahap kita terapkan, sehingga pada waktunya nanti kita akan mencapai satu zero odol yang lebih green, lebih baik di dalam logistik. Tetapi kalau sekarang diterapkan mungkin jalanan belum siap, ya, mobil truknya belum siap, sopirnya belum siap. Begitu, Bram. Dibutuhkan roadmap lagi ya Pak yang lebih lanjut dan kolaborasi ya Pak ya dari mungkin pelaku industri sendiri dan juga kementerian yang turut harus bekerja sama dalam hal capaian tersebut. Nah, masih mengenai optimisme Pak Christian, bagaimana target kapasitas dan juga target produksi dari industri semen di tahun ini di 2023? Melihat tadi adanya optimisme dari tadinya pembangunan IKN, penambahan anggaran infrastruktur APBN dan lain-lain. Ya, bagi Indosemen kami sangat optimis dengan melihat langkah-langkah kami di tahun 2022. Kami mengambil alih operasional daripada rekan kami di PT Semen Bosowa Maros. Kami bekerja sama, kami sewa dengan mereka, dan juga hal ini bisa menambah
kapasitas kami di Jawa Timur itu 1,8 juta ton karena ada grinding semen mill di sana, penggilingan semen yang kita ambil di Banyuwangi, kemudian juga di Maros, Sulawesi Selatan itu ada kurang lebih 3,5 juta ton pabrik yang kami ambil, sehingga total Indosemen saat ini 25,5 ditambah dengan 5,3 itu bisa mencapai 30,8 juta ton kapasitas kami. Nah, tentunya sayangnya saat ini kita oversupply di industri semen ini, di mana kapasitas total 119 juta ton. Tetapi konsumsi tahun 2022 sekitar 63 juta ton ya sekitar itu. Sehingga ini membuat 56 juta ton atau 47% oversupply. Jadi tidak dipakai. Itu membuat Indosemen sendiri walaupun kita punya kapasitas yang kita tambah, khususnya di Indonesia bagian timur, tapi kita mungkin running utilisasi sekitar 60-70%. Begitu Bu Safrina. Baik, menarik sekali untuk sekaligus mendengar lebih lanjut capaian-capaian yang berusaha dicapai oleh INTP dan juga industri semen di Indonesia. Kita akan lanjutkan usai jeda dialognya bersama Pak Christian Kartawijaya. Tetap bersama kami di Capital Market Outlook CNBC Indonesia.